Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dari kajian kita pada tafsir Al-Quranul Karim, dan sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir dari surat Quraisy. Surat Quraisy ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Surat ini, kata para ulama, Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat At-Tin. Jadi surat ini turun setelah surat At-Tin. At-Tin wat-tini waz-zaitun. Jadi surat ini, kata para ulama, secara umum berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, sekarang kita baca surat ini karena lumayan panjang penjelasannya di sini. Kita akan ambil sesuai dengan waktu yang kita miliki. Nah, dikatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata penulis, hadhihi surah, surat ini, lahasilatun bis suratil lati qablaha, itu memiliki hubungan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya maksudnya adalah surat Al-Fil. Jadi ada kaitannya dengan surat Al-Fil. Apa kaitannya? Idh anna suratal lati qablaha fiha bayanu minnatillahi azza wa jalla ala ahli Makkah bima fa'ala bi ashabil fil alladzina qasadu Makkata lihadamil Ka'bah. Yang mana dalam surat Al-Fil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Mekah. Apa nikmatnya? Ketika Allah menghancurkan tentara bergajah, yang mana mereka datang dengan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah, yang dipimpin oleh Abraha. Jadi dia datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, sebenarnya sebab Abraha itu menghancurkan Ka'bah itu karena disebutkan di dalam riwayat, ada sebagian orang-orang Quraisy itu pergi ke Kulais. Kulais itu
nama gereja yang dibangun oleh Abraham, namanya Kulais, yang terbuat dari emas. Nah, kenapa gereja itu dinamakan dengan Kulais? Kulais itu sebenarnya topi yang tinggi. Kalau mungkin antum pernah lihat topinya orang-orang sufi itu, peci itu namanya Kulais. Kenapa disebut dengan Kulais gereja itu? Karena kalau antum lihat gereja itu, terus antum tengok ke atas, topi antum tuh jatuh. Itu namanya Kulais. Makanya disebut dengan gereja itu dinamakan dengan Kulais. Nah, mereka datang ke gereja itu, orang-orang Quraisy itu ngapain? Dia buang kotoran di situ. Sehingga menyebabkan Abraha itu marah. Dan dia mendapatkan berita yang valid kalau yang melakukan itu adalah orang-orang Quraisy. Maka dia pun berazam untuk pergi ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Karena orang Quraisy itu sangat mengagungkan Ka'bah. Ya, mereka mengagungkan Ka'bah karena Ka'bah itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Dan Ka'bah itu terletak di tanah haram. Jadi tanah yang tidak sembarangan. Jadi seputaran Ka'bah itu tanah haram namanya. Tidak boleh kita membunuh, tidak boleh berburu. Jadi hukum atau tata tertib yang berlaku, peraturan yang berlaku di tanah haram itu berbeda dengan di tanah halal. Kayak kita di tanah halal namanya. Kita boleh memburu, kita boleh untuk membunuh hewan-hewan yang ingin berbuat keburukan kepada kita. Kalau di tanah haram nggak boleh, kecuali kalau tidak sengaja untuk dibunuh. Sengaja membunuh, kayak sengaja membunuh semut, itu tidak boleh, itu dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan dia tidak sampai ke dosa besar, tapi dia berdosa karena dia membunuh di tanah haram. Ya. Taib. Jadi datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Fabayyanallahu fi hadhihi surah ni'matan ukhra kabiratan ala ahli Makkah. Dan di dalam surat ini juga Allah menjelaskan satu nikmat yang besar kepada orang-orang Mekah, yaitu kepada orang Quraisy. Apa itu? Wa huwa illa fahum marratain fis sana, marratan fis saif wa marratan fis syita. Bahwasanya mereka itu memiliki kebiasaan dalam setahun itu ada 2 kali. Ketika musim panas dan ketika musim dingin. Jadi punya kebiasaan ketika musim panas tiba, musim dingin tiba. Ada kebiasaan mereka. Nah, apa kebiasaan mereka? Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang pertama dan kedua itu li'ila fi Quraisy, yaitu demi atau karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was saif, yang mana mereka itu biasa berpergian atau melakukan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin. Ya. Musim panas dan musim dingin. Tapi katakan di sini wal makna, adapun yang dimaksud dengan kebiasaan mereka adalah wa yuradu bihi tijarah allati kanu yakumuna biha marratan fis syita wa marratan fis saif. Yang dimaksud dengan kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah berdagang. Sekali di musim dingin, sekali di musim panas. Ya, Mekah, apa yang antum harapkan di Mekah itu? Mau ada pertanian ya nggak bisa, membatu kok. Ya, hutannya itu bukan hutan rindang, tetapi hutan kuning. Batu isinya, nggak ada apa-apa di Mekah itu. Sekarang aja untuk melihat Mekah itu kayak gimana sekarang? Batu. Hanya ada beberapa pohon yang itu kan karena sudah modern kan ditanam sama pemerintah. Dulu nggak ada apa-apa. Saking tidak ada apa-apanya di Mekah itu, Presiden Soekarno atau Soeharto atau saya lupa. Soekarno ya, beliau memberikan bantuan berupa bibit pohon ke pemerintah Saudi. Diberikan bantuan bibit pohon, sampai sekarang masih ada, tumbuh besar. Kalau kita pergi ke Arafah itu banyak. Di situ diberikan bantuan oleh Presiden Soekarno. Jadi Indonesia juga punya jasa kepada pemerintah Saudi, ya, dalam bentuk memberikan bibit pohon. Tapi saya lupa nama pohonnya. Ya, coba kita searching dulu ya. Ya, namanya pohon Soekarno kalau di sana. Ya.
Apa nama pohonnya? Ya itu karena pemberiannya Pak Soekarno. Terkenalnya memang pohon Soekarno, tapi ada namanya. Jadi pohon itu pohon yang rindang gitu loh. Saya pernah baca itu, tapi saya lupa. Nah ini dia nama pohonnya itu. Nama pohonnya itu pohon mindi. Tetapi orang Saudi itu lebih suka menyebutnya pohon Soekarno. Pohon limbar. Nggak ngerti pokoknya nama pohon. Nah pohon ini itu kata para ulama perpohonan ya. Pohon mindi itu banyak ditemukan di Madura. Banyak di Madura pohon ini. Coba nanti kalau pas umroh ambil aja buah daunnya, nanti dicocokkan di Madura itu pohon apa itu. Jadi dibawa, dikirim sama Pak Soekarno, ya Insinyur Soekarno, presiden kita, sebagai bantuan. Makanya Indonesia sampai sekarang itu memiliki hubungan baik dengan pemerintah Saudi. Nih ya, pemerintah Saudi. Orang Saudi itu senang sama orang Indonesia. Senang sama orang Indonesia kenapa? Karena dia memiliki tata krama gitu loh. Orang Indonesia itu terkenal dengan tata kramanya. Nah, jadi kebiasaan mereka itu berdagang. Nggak ada kebiasaan lain orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Amma fisyita, adapun di musim dingin, fayatajihuna nahwal Yaman. Mereka itu pergi ke Yaman. Yaman itu terletak di selatan. Karena kalau musim dingin naik ke utara itu tambah dingin, maka dia harus pergi ke daerah panas, yaitu Yaman. Karena Yaman itu dekat dengan laut, selatan dia. Kalau musim dingin, ya. Lil mahsulati az-zira'iyah fihi. Yang mana mereka itu pergi ke sana untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian. Karena di Yaman itu juga terkenal dengan pertanian. Wali annal jawwa munasibun, dan udara di Yaman ketika musim dingin itu relatif bersahabat gitu loh. Relatif bersahabat kalau musim dingin. Ya, jadi dia tidak terlalu dingin banget. Ya, meskipun demikian Yaman itu tetap dingin, tetapi tidak lebih dingin ketika antum di Medina. Di Medina itu kalau musim dingin Medina bisa sampai 8, bahkan pernah sampai 0 derajat. Tetapi kalau di Yaman, karena dia itu lebih dekat ke daerah Khatulistiwa, itu kalau musim dingin ya hawa-hawanya kayak batu lah. Kayak batu, kayak ijen gitu loh. Ya, kayak kita di atas gunung mungkin sekitar ya basi belasan, atau mungkin kalau dingin gunung yang lebih tinggi kayaknya sudah mendekati 0 ya. Kalau gunung yang tinggi itu. Ya. Nah, jadi pergi ke Yaman. Wa amma fis shaib, adapun ketika musim panas, fayatajihuna ila Syam, maka mereka itu pergi kemana? Kemana ibu-ibu? Jangan ribut makanya. Yang boleh gerak itu cuma tangan sama pikirannya. Ya kalau saya bilang mata kan gak ada kitabnya juga. Jadi nulis saja. Jadi kalau musim dingin mereka itu pergi ke Syam. Dulu namanya Syam. Sekarang Syam itu pecah menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Itu Syam sekarang. Dulu satu kawasan atau satu teritorial namanya Syam. Kalau sekarang 4 negara dipecah. Nah, apa yang mereka ambil ke Syam itu? Li'anna ghaliba tijaratil fawakih wa ghairiha takunu fi hadzal waqt fi as-sayfi ma'a munasabatil jawil barid. Umumnya mereka ke sana itu mengambil buah-buahan.
terutama di daerah yang namanya Jericho. Jericho itu adalah dataran di bawah laut. Ya, dia dataran tuh di bawah laut. Jadi istilahnya itu dataran di bawah. Jadi dia tuh di bawah laut dia. Jadi permukaan datarannya itu lebih rendah daripada laut. Ya, itu dia Jericho namanya. Ya, Jericho. Coba nanti langsung searching di Google itu nama daerah itu Jericho. Itu disebut dengan dataran di bawah laut. Ya. Daerahnya itu subur sekali, Jericho itu. Tetapi antum jangan ibaratkan suburnya itu seperti di Indonesia gitu ya. Indonesia itu subhanallah jemaah, antum lempar apapun tumbuh insyaallah. Ya. Tumbuh. Sekarang antum lempar biji mangga, insyaallah tumbuh sawo. Gimana ceritanya itu? Enggak saking suburnya gitu loh. Ya. Yang dilempar itu biji mana lagi? Yang tumbuh ya harum manis. Subhanallah. Luar biasa. Ya, Indonesia itu negara yang luar biasa, subur sekali jemaah. Ya, subur banget. Makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia itu. Negara yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hasil pertanian yang melimpah. Tetapi yang merusak kesuburan dari Indonesia ini adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri, bermaksiat sama Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, ya kita bertobat, kita ajak keluarga-keluarga kita untuk bertobat agar Indonesia kembali seperti dahulu, penuh dengan kesuburan. Ya, dulu kan kalau musim hujan ya musim hujan kan, kalau musim panas ya musim panas gitu. Kalau sekarang musim hujan nggak turun hujan, musim panas tambah panas. Ya. Minum es serba salah. Apalagi es pinggir jalan, gula tok isinya, sari manis tok isinya. Akhirnya banyak orang sakit. Mau beli es yang yang tidak ada gula anunya, larang juga. Ya, serba salah kita ini. Ya, maka berdoa ya jemaah. Tinggalkan maksiat. Taib. Nah, lalu kata Syekh di sini, fahiya ni'matun minallah ala Quraisyin fi hataini rihlatain. Yang mana ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy di dalam dua perjalanan ini. Kenapa demikian? Li'annahu yahsulu minha fawaida katsiratan wa makasiba kabiratan min hadhihi tijarah. Karena mereka itu mendapatkan manfaat yang banyak. Sekarang nih ya, orang Mekah kalau dia tidak keluar dagang, dia mau ngapain coba di Mekah? Apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk mereka hidup? Nggak ada. Illa air zam-zam toh. Ya. Kecuali air zam-zam. Sekarang nih mereka mau minum air zam-zam. Benar, air zam-zam itu sebagaimana kata Nabi SAW, ya zam-zam itu bisa mengenyangkan. Dia bisa memberikan kekenyangan kepada kita. Tapi bagaimanapun kita tetap membutuhkan makanan yang lainnya. Makanya mereka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Mereka itu pergi berdagang, disuruh untuk berdagang. Ya. Mereka pergi berdagang, yang mana mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Ketika mereka pergi berdagang, jalan-jalan mereka dipenuhi dengan keamanan. Ya, mereka tidak dibegal dan semisalnya. Ya. Jadi ini nikmat. Nah, atas nikmat ini, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Amarahumullahu an ya'budu rabb hadzal bait. Maka Allah pun menyuruh mereka untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Jadi, untuk kita bersyukur kepada Allah dari ayat ini, cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tinggalkan syirik, bertauhid kepada Allah. Jadi kalau kita diberi nikmat, gimana cara bersyukurnya? Tinggalkan syirik, bertauhid sama Allah, sembah Allah semata. Itu cara kita bersyukur.
Jadi cara bersyukur itu adalah dengan kita beribadah semata-mata kepada Allah. Itu cara bersyukur itu. Itu pertama kali yang harus kita lakukan, beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah itu orang-orang kufur kepada Allah, orang-orang kufur nikmat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini. Mereka diberi nikmat. Bayangkan nikmat mereka itu ya banyak sekali. Satu, Allah jadikan mereka sebagai penghuni tanah haram. Itu nikmat jemaah. Antum tinggal di tanah haram. Saya yakin antum kalau ditawar untuk tinggal di Mekah atau di Madinah, antum tidak akan pernah nolak. Sekarang ada pemerintah Saudi datang ke sini, datang ke apotek ini di kajian kita. Siapa yang mau pindah warga negara? Oh, enggak usah antum tanya itu. Ya KB minggat jemaah. Bayangkan antum ditanggung semuanya, kelahiran ditanggung, pendidikan anak ditanggung. Antum cukup cari kerja untuk makan aja, semua ditanggung, kesehatan, fasilitas. Jangankan kita warga asli sana, yang pendatang saja kita ditanggung semuanya, subhanallah. Ya, nggak perlu pakai yang namanya kartu Indonesia Sehat, itu nggak perlu tuh. Nggak ada di sana tuh, nggak ada KSS, itu nggak ada. Kartu Saudi Sehat itu nggak ada. Ya, ya. Itu negeri Wahabi loh. Yang suka teriak-teriak Wahabi itu. Coba tanya TKW TKI yang pergi ke sana itu. Ditanggung nggak? Ditanggung mereka itu. Ya. Bayangkan antum sekolah digaji jemaah. Saya kalau sekarang ditawarkan pergi sekolah, saya tinggalkan semua pengajian saya. Pindah kajian online. Kalau sekali perginya, kalau bisa kesempatan pergi sekolah ke sana, insya Allah 10 tahun saya tidak mau pulang. Ya, bila perlu cari istri orang sana lagi. Ya, salah. Ya, atau ada yang siap untuk ikut saya ke sana? Ya, salah. Kalau saya batuk ya. Kayaknya di bawah dapat batuk ya. Banyak ya. Jadi Allah beri nikmat kepada mereka. Satu, tinggal di tanah haram. Bayangkan tinggal di tanah haram itu bukan perkara yang mudah jemaah. Lalu mereka tinggal dekat Ka'bah. Lalu mereka pergi berdagang, dijaga perjalanannya dari pembegal. Zaman dulu tuh pembegal banyak. Ya, Quta'ut Thariq, pembegal. Kan ada cerita mantan pembegal jadi ulama itu. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, mantan begal jadi ulama. Tobatnya gara-gara pingin nyuri di rumah seorang wanita. Dengar wanita di dalam rumah itu membaca firman Allah dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah. Itu kakinya setengah sudah masuk ke pekarangan rumah dia, setengahnya masih di luar. Dia duduk di atas tembok, dengar, gak jadi nyuri. Kabur dia. Kayaknya para pembegal itu kalau pengen tobat tuh suruh nyuri ke orang yang baca Quran dulu mungkin ya. Nggak jadi, dia nggak jadi nyuri. Kabur, lari, dia ketakutan. Sampai hilangnya, takutnya sudah hilang. Dia pergi ke Masjid Nabawi, ngapain? Belajar. Orang pada kaget tuh. Fudil, minggir. Ada Fudil datang, minggir. Kaget mereka, lihat Fudil. Nggak nyangka Fudil jadi ulama itu. Fudil jadi ulama. Subhanallah. Ya. Nah dulu banyak pembegal segala macam. Mereka dijaga keamanan mereka oleh Allah Ta'ala. Mereka diberikan jalan yang aman, tidak ada pembegal. Sampai di Syam dengan selamat, kembali ke Mekah dengan selamat, pergi lagi ke Yaman, balik lagi ke Mekah dengan selamat, membawa harta mereka. Itu sebagai pemuliaan yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Kenapa demikian? Karena diantaranya mereka menjaga Ka'bah. Mereka menjaga Ka'bah itu. Dan orang Quraisy ini terkenal dengan kedermawanannya, suka membantu jamaah haji. Antum pernah dengar seorang yang bernama Jubair bin Mut'im? Jubair bin Mut'im itu kalau musim haji, dia sembelih unta, dia sembelih kambing untuk jamaah haji. Tetapi dia kufur. Jubair bin Mut'im. Akhirnya kekufuran dia tidak bermanfaat, kebaikan yang dilakukan tidak bermanfaat karena kekufurannya.
Ya, dari sini kita tahu sebaik-baik orang kafir kalau dia tidak pernah mengucapkan syahadat, maka kebaikannya tidak bermanfaat. Jubair bin Mut'im, kurang apa Jubair bin Mut'im itu? Kata Nabi SAW, andai kata ada orang sekarang ini disandra, lalu Jubair bin Mut'im minta untuk dilepaskan, aku lepas, karena saking baiknya Jubair bin Mut'im itu. Ya. Nah, taib. Lalu Allah sebutkan di situ, "Falyabudu rabb hadzal bait," maka sembahlah Rabbmu, Tuhan rumah ini, Tuhan dari Ka'bah ini. Maksudnya gimana? Syukron lahu. Ya, ini jangan antum kebanyakan nonton nasyid itu ya. Gimana? Syukron. Gimana syukron apa itu? Nggak pernah dengar? Syukuran antum nggak pernah dengar tuh? Si. Oh, saya penasaran jadinya. Ada nasyid itu. Itu pujian kepada Allah Ta'ala. Oh ya, ini dia nih. Jadi bunyinya begini. Syukron ya Rabbi syukron. Ya, aku bersyukur kepadamu ya Rabb dengan sebenar-benar syukur. Hudita qalbi syukron. Engkau telah memberikan hidayah kepada hatiku. Ya, nawarta darbi syukron syukron ya Rabbi. Engkau telah menerangi perjalananku. Nah, jadi dia itu apa namanya? Ini mengandung pujian kepada Allah. Jadi nasyid ini tidak ada masalah karena dia mengandung apa? Pujian. Nasyid yang nggak boleh itu ya kayak nasyid-nasyid yang memuji Nabi SAW berlebihan. Apalagi sampai menjadikan Nabi itu sebagai tempat untuk apa namanya beristighosa, seperti yang terdapat dalam kasidah-kasidah burdah. Nah, itu ada itu. Tapi antum nggak usah cari ya. Ya nggak usah cari. Lupakan saja. Taib. Kata Allah, kata Nabi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, syukran ala hadhir ni'mah, sebagai bentuk bersyukur atas nikmat ini. Ya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Fa bisababi hataini rihlataini liya'budu rabb hadzal bait. Maka karena dua nikmat ini mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya. Disuruh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibadah, dan yang dimaksud dengan ibadah itu hiya at-tadallulu lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'dhiman. Seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Itu namanya ibadah. Makanya kenapa ibadah itu tidak boleh kepada selain Allah? Karena ada pengagungan dan cinta kepada yang disembah itu. Kenapa kita sholat? Karena kita ingin mengagungkan yang kita sembah, yaitu Allah Ta'ala. Dan karena kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Rabbul Alamin. Makanya kenapa ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah? Karena ada unsur pengagungannya itu tadi. Pengagungan dan menghinakan diri. Sementara kita tidak boleh menghinakan diri kita di hadapan sesama makhluk, sesama manusia, itu tidak boleh. Makanya kenapa meminta-minta itu tercela? Karena itu ada bentuk penghinaan diri kita di hadapan sesama manusia. Tidak boleh. Tapi kalau minta anak orang boleh. Boleh bu? Kalau itu boleh untuk dinikahi. Tapi kalau minta harta, gak boleh. Apalagi yang sekarang ini, subhanallah, yang menjadi virus sekarang ini, minta jabatan. Bentar lagi nih, coblos nomor sekian, saya siap berdedikasi untuk para ummahat, katanya gitu. Astaga. Ini hati-hati. Ya. Maka perlu diingat, seseorang yang, perhatikan ya masalah ini ya, ketika antum ikut memberikan suara kepada mereka yang meminta jabatan, berarti antum ridho dia menjadi orang yang minta-minta.
Itu tidak boleh. Di antara bentuk kita menjadikan dia tidak minta-minta, jangan coblos dia. Terus gimana saat nyoblosnya? Coblos aja semua biar rata. Loh, benar kan? Kan begitu. Taib. Jadi apa namanya, ikhwan? Jangan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Di hadapan manusia makhluk. An yata'abbadal insanu lillahi yatadallullahu bis-sam'i wat ta'ah. Yaitu dengan seorang manusia dia beribadah kepada Allah dengan menghinakan dirinya, dengan dia mendengar, dia taat. Fa idza balaghu anillahi wa rasuli amrun qala, dan apabila telah datang perintah kepada dia dari Allah dan Rasulnya, dia cukup mengatakan sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Gitu. Ya. Wa idza balaghahu khabarun qala, dan apabila datang satu kabar kepadanya, maka hamba yang beriman kepada Allah ini dengan mengatakan sami'na wa amanna, kami beriman dan kami mendengar. Termasuk khobar-khobar yang berkaitan dengan apa? Perkara yang goib. Kita cukup imani, bukan kita pikirkan. Kayak contoh misalkan nih, mana contoh kabar perkara yang goib? Allah kabarkan sama kita, malaikat itu punya 3 sayap, punya 4 sayap, punya 5 sayap, dan sampai malaikat yang paling besar, Jibril diantaranya memiliki 600 sayap. Tugas kita itu diimani, bukan dipikirkan. Ustadz, nek 2 sayap malaikat itu masih masuk akal, kiri 1 kanan 1. 4 pasti masuk akal. Tapi giliran 3 kok tidak masuk akal. Ya opot sih, 1 kiri kanan 1, terus satunya di mana? Itu bukan tugas kita untuk memikirkan itu. Tetapi kita terapkan ilmu ini. Sami'na wa amanna, kami dengar dan kami beriman. Nah itu dia. Jadi kalau berita tentang perkara-perkara yang goib, ya itu sami'na wa amanna. Kayak contoh misalkan ada lagi yang ngomong gini, katanya azab kubur, nikmat kubur itu ada. Katanya kubur itu bisa dilapangkan, bisa disempitkan. Lah buktinya, coba kubur orang 1 jam, setelah itu digali lagi. Ya, gali lagi coba. Buktinya kuburannya seperti semula, tidak melebar, tidak menyempit. Maka kita katakan, kita tugasnya itu mengimani bahwasanya Allah mengabarkan adanya pelebaran kubur dan ada penyempitan kubur. Dan yang merasakannya orang mati. Jadi kalau Anda ingin merasakan adanya nikmat dan azab kubur, syaratnya harus pintar sekarang ya. Jadi kita itu disuruh untuk main akal-akalan. Ya udah kita main akal-akalan. Emang mereka aja bisa pakai akal, kita juga bisa pakai akal. Ya. Kenapa kita tuh kadang-kadang suka takluk dengan syubhatnya orang-orang seperti itu tuh? Karena kita tidak pernah belajar. Kita tidak pernah belajar. Jadi kelihatannya wah. Padahal sebenarnya ya biasa aja. Kalau kata orang sekarang itu B aja. Ya, B aja katanya. Ya gitu ya Bu ya. Benar Ibu-ibu? Gimana rasanya lontong sayurnya? B aja. Ya, B aja. Ini istilah-istilah yang luar biasa. 6. Kemudian ala wajhil mahabbati wa ta'zim, kita melakukan perintah tersebut atas dasar cinta dan kita mengagungkan Allah Ta'ala. Fabil mahabbati, nah ini dia poinnya nih. Karena dengan cinta itulah yakumul insanu bi fi'lil awamir. Seorang insan, seorang manusia akan mengerjakan perintah tersebut. Orang kalau dia tidak cinta kepada sesuatu, dia tidak akan melakukannya. Contoh ya,
Kenapa laki-laki rela berjuang untuk seorang wanita? Kenapa, Bu? Karena dia cinta. Kalau laki-laki itu tidak cinta kepada wanita itu, tidak mau dia berjuang. Tahu kisahnya seorang yang bernama Abdul Qais, ya, Laila Majnun. Jadi Abdul Qais ini, dia sangat cinta kepada Laila ini, sampai dia bersenandung dengan sebuah syair mengatakan, amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dzal jidar syaghafna qalbi. Aku melewati dinding-dinding rumah Laila, aku cium dinding-dinding itu, katanya. Saking gilanya ini. Ya. La uhibbul jidar, aku tidak cinta kepada dinding itu. Lakin uhibbu man sakana jidaro, tapi aku cinta kepada siapa yang ada di balik dinding itu. Saking dia cinta sama Laila, sampai dinding rumahnya dicium. Orang kalau sudah cinta ya, mohon maaf nih, nanti disensor ya, tai kucing rasa coklat. Betul nggak? Coba antum ingat masa lalu dulu. Ditelepon sama yang jadi istri antum sekarang nih, Mas, jam 12. Reneo, oh dia berangkat. Jam 12 berangkat kita orang. Ya. Apapun disuruh beli, kita beli. Karena memang kaidahnya begitu. Orang yang mengaku cinta, dia akan memperturutkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang dia cintai. Nah sama, ketika seorang hamba dia mencintai Allah, maka pasti itu akan berefek, berdampak. Ya, apa bahasa ilmiahnya ya? Dia itu akan, apa bahasa ilmiahnya dia? Lupa saya. Akan terlihat dari perbuatan kita. Kita ngerjakan sholat, kita puasa, kita ibadah. Karena kita cinta, kita akan melakukan ibadah tersebut bukan lagi dengan dasar paksaan ataupun karena sekedar ingin gugurkan kewajiban, tetapi benar-benar kita ingin selalu bermadu kasih dengan Allah Ta'ala. Gitu dia jamaah. Itu kalau kita sudah cinta sama Allah. Nah kita ini belum cinta masalahnya. Kita ini belum cinta. Sementara Allah Ta'ala menunggu kita untuk menjadi orang-orang yang kita mencintai Allah Ta'ala. Subhanallah. Iya. Nah kata para ulama, maka seorang yang dia itu diberikan nikmat, cara untuk bersyukurnya adalah dengan dia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lalu Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, Allah mengatakan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Allah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan dan memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Allah beri makan, Allah beri keamanan. Ya. Jadi Allah berikan keamanan, Allah berikan kepada mereka rasa kenyang dari kelaparan. 6. Apa maksudnya? Bayyanallahu ni'matahu alaihim. Allah sedang menjelaskan di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka. An-ni'matu dzahira wal batina, yaitu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Fa'it'amuhum minal ju' wiqayatan minal halaki fi amrin batin. Wa huwa at-ta'am alladhi ya'kulun. Maka Allah memberikan makan kepada mereka itu sebagai penjagaan Allah Ta'ala kepada mereka dari rasa lapar. Dan orang kalau sudah lapar, jamaah, itu bisa menjadikan mereka kan mati, kan, betul kan? Orang kalau tidak makan bisa mati, jamaah. Ya, oh pantasan ibu-ibu ini tidak semangat dari tadi, kuenya belum datang ternyata. Hah?
Ya. Ini jangan sampai ibu-ibu kena perkataan dari seorang ustadz yang mengatakan ad-dolar afdalu minad dalil. Kalau kita ini al-kotaku afdalu minad dalil gitu kan. Hati ibu ya. Jadi ngaji ke sini tuh niat utamanya dapat apa, Bu? Dapat pahala, dapat ilmu. Sedangkan yang kedua bonusnya apa? Ya, bonusnya kota. Itu bonus, Bu. Paham ibu ya? Pokok niatkan lillahi ta'ala, bersihkan hati. Ya. Bersihkan hati, jangan konodai. Sucikan hati lentera hidup ini. Kayak apa itu ya? Hah? Oh itu. Soalnya asal keluar saya barusan ini. Iya. Ya. Oh jadi Agim ya, punyanya Agim. Baik. Jadi para jamaah sekalian, Allah Ta'ala memberikan kepada mereka itu nikmat makan dari rasa lapar, sehingga mereka tidak kelaparan. Nah, kan saya bilang tadi, apa sih bisa tumbuh di Mekah? Itu nggak ada. Ya, ini juga berkat doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Dan jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, dan berikanlah kepada penduduknya rizki. Jadi meskipun mereka tidak punya pertanian, perkebunan, persawahan, tetapi mereka itu selalu mendapatkan buah sayur dari luar, dikirim. Makanya Mekah itu tidak pernah, istilah tidak pernah kekosongan. Antum cari apa di Mekah jamaah ada semua. Kangkung ada, terasi ada. Yang jual orang Indonesia. Serius. Gak percaya tak? Pasar orang Indonesia sana tuh rame. Apalagi antum tinggal di Mekah, antum tidak akan kesulitan makan di Mekah itu. Kenapa? Karena banyak orang, hotel itu rata-rata cateringnya, apalagi hotel bintang 3, bintang 3,5. Harusnya dia bintang 4, tapi karena posisinya itu nyempil gitu. Dia posisinya itu sempit, jadinya bintang 3,5 dia. Dia rata-rata hotel bintang 3, bintang 3,5 itu rata-rata hotelnya itu cateringnya dipegang oleh orang Indonesia. Jadi kalau Anda nginap di hotel bintang 3, nanti makanannya itu sayur asem, ya, terus apa namanya itu perkedel, dadar jagung, itu. Jadi orang Indonesia tuh paling senang tuh kalau sudah hotel bintang 3 ketemu ternyata yang juru masak itu ya orang Jawa Timur, orang Banyuwangi, kebanyakan sih orang Madura. Ya, sama orang Sunda. Banyak. Ya. Jadi kalau pingin makan, kalau pas umroh misalkan hotelnya saya mau umroh hotel bintang 5, ya udah siap dengan international buffet kalau begitu. Tapi kalau pingin makan sayur asem, cari teman yang tinggal di hotel bintang 3, pergi makan ke hotelnya itu. Itu ketemunya itu ikan asin. Iya, sambal apa? Sambal tomat gitu kan. Iya. Itu dia sambal itu. Enak ya, Pak. Ya. Tapi ya mau so jauh-jauh ke sana makannya sambal ikan asin. Wes kene ae. Sekarang sudah nggak ada orang jual pinggir jalan dulu ya. Dulu banyak orang warung tenda pinggir jalan sini. Saya dulu sering makan dekat sini tuh ada warung pinggir tenda rame sini tuh. Makan patin sini tuh, saya sering sini tuh. Jadi yang sambalnya diulek langsung itu loh. Apa namanya? Oh, pindah ke sana. Pindah ya? Itu diulek itu kan. Tapi saya ngeri juga lihat micinnya itu. Shoot gitu cuma. Allah. Itu Allah cuma. Ya itu bagaimana? Enak jadi generasi micin gitu ya. Ramai itu kan. Dulu situ kok nggak salah ya.
Situ saya lupa saya. Situ kayaknya. Pokoknya daerah atas sini. Jadi rame kan, patin gitu kan, besar itu. Kan patin ini. Tapi saya senang lihat itu bukan ikannya, sambalnya itu diulek sama dia, tomat ditaruh di gelombang itu, set gitu kan. Pas diulek itu, sedap ini, segar ini. Tahu-tahu ditaruh micin, astagfirullah. Ya enak. Taib. Lalu apa kata Allah setelah itu? Wa amanahum min khauf. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada mereka itu rasa aman. Apa yang maksud dengan rasa aman? Wiqayatan minal khaufi fi amnir zahir. Yaitu rasa aman yang mereka rasakan dalam perkara-perkara zahiriyah mereka. Seperti mereka pergi berdagang itu tidak ada begal. Itu aman yang Allah berikan. Ya kan, dulu kan banyak begal kan? Ya dulu banyak begal. Sambil tidur sambil makan. Lagi menghayati. Ya. Jadi banyak begal dulu itu. Makanya Allah jaga mereka. Tidak terkena begal segala macam. Ini penjagaan Allah kepada mereka. Nah itulah kita nyerempet dikit ya ke ilmu fikih ya. Itulah kenapa orang dulu itu seorang wanita itu tidak boleh safar sendirian. Karena zaman dulu itu banyak begal. Karena kalau dia berpergian sendiri, nanti dia terkena begal. Itu dia. Tapi sampai sekarang hukum safar seorang wanita itu pun jadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia tetap hukum itu tidak boleh bersafar seorang wanita sendiri. Tapi ada yang dia itu memperinci, kalau dia bersafarnya dengan alat transportasi yang aman, contoh pakai pesawat, misalkan kan aman naik pesawat itu, maka tidak ada masalah, kata sebagian para ulama. Tapi ibu-ibu jangan tanya saya, pasti kecewa nanti jawabannya. Karena sudah berapa kali ibu-ibu datang ke saya, dia mau bertanya. Saya tanya dulu, motifnya kenapa bertanya Bu? Iya Ustadz, kami ingin mengadakan rihlah, gitu kan? Nah ngajak suami kan? Oh iya Ustadz, ya sudah. Ibu tidak usah tanya sama saya. Ibu pasti akan kecewa dan tidak mau panggil saya kajian lagi. Daripada kita debat sama ibu-ibu jamaah. Tapi kan begini Ustadz. Nah tapinya itu loh. Tapinya itu kita baru satu dia sudah. Makanya kalau sudah dalam masalah safar, saya tidak berdebat dengan ibu-ibu. Saya lebih baik mengalah sudah. Ya karena wanita ingin dimengerti. Tak mau saya debat sama. Ya. Jadi ibu jangan bertanya kepada saya tentang safar terhadap wanita ya. Karena sudah tahu jawaban saya kan? Sudah tahu jawaban saya Bu? Loh, nggak mau jawab ibu. Pokoknya ibu nanya ke ustadz yang lain aja. Kalau ibu tanya masalah jama kosornya saya masih jawab. Tapi kalau tanya ustadz, boleh nggak saya pergi ke lawang sendiri? Saya nggak mau jawab itu. Karena nanti daripada timbul konflik di antara kita Bu. Nah, kemudian, di antara bentuk keamanan yang Allah berikan kepada Mekah sekarang juga, termasuk dari bagian dari ayat ini, yaitu amana makana fil ardi wa huwa Makkah, atau amanu makanin fil ardi wa huwa Makkah. Tempat yang paling aman di dunia ini Mekah, Madinah, tempat yang paling aman. Tidak ada pencurian, tidak ada yang namanya nggak ada pencurian itu. Pencurian kan yang paling itu. Lihat toko itu ditutup biasa aja. Ketika sholat ditutup, nggak ada yang berani ngambil. Ada berani ngambil? Nggak ada. Ya, itu ketangkap kalau ngambil langsung. Ya, potong tangannya. Gitu. Tapi secara umum Mekah itu tidak aman gitu loh. Tidak ada pencurian di Mekah itu. Tetapi kalau mobil ditabrak banyak. Iya. Itu saya pernah itu. Jadi ada mobil baru keluar crash mobilnya nih, shoot. Lalu ada mobil di belakangnya ini sudah penyok mobilnya, tiba-tiba dia ngerem mendadak depan itu ditabrak dia, tepluk. Yang punya mobil turun, yang nabrak nurun.
Dilihat, oh masya Allah, balas, pergi. Coba kalau kita telepon asuransi itu, ini gimana ceritanya ini? Coba, ini gimana? Tadi saya ini sudah kasih sen loh. Kenapa kamu? Kalau di Mekah nggak ada, ya. Saudi itu nggak ada. Iya. Ya karena harga mobil murah di sana. Ya. Antum beli mobil di sini 60 juta, dapat tahun 80-an. Di sana harga 60, harga 100 juta. Itu mobil tahun 2017, 2018 masih dapat antum. Ya. Karena di sana yang dikenakan pajak itu tidak semua. Hotel kena pajak, tapi kalau kendaraan tidak ada. Tidak ada kendaraan, tidak ada pajak. Makanya kan pernah orang-orang orang-orang itu loh yang mobil sejuta umat, ya. Tetapi yang mereknya mahal itu loh, Land Cruiser itu pernah protes mereka ke pemerintah Saudi. Gara-gara ada yang posting mobil itu tuh dipakai untuk ngangkut makanan onta. Jadi rumput di belakang itu. Itu kan di sini mobil mewah kan? Mobil pejabat, tetot-tetot itu kan? Mobil pejabat. Di sana mobil itu dipakai untuk ngangkut makanan onta. Diposting sama orang-orang sana. Ya orang banyak fulus. Protes, layangkan somasi. Manufakturnya layangkan somasi ke pemerintah Saudi. Tahu apa jawabannya? Kau mau jualan silakan. Kau nggak mau jalan angkat kaki silakan. Nggak jadi. Sementara market terbesar mereka itu di Saudi. Yang ke tangan mereka. Ya wis lah karepmu, yang penting laku dah. Ya. Kalau Indonesia beda cerita. Iya. Kalau kita ngambil pusing, kalau mereka nggak ngambil pusing. Itu keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah, negaranya aman. Kita tidak katakan aman 100%, tidak. Ada yang mencuri, ada. Kayak di Jeddah, di Riyadh, yang nggak pakai jilbab itu banyak. Tetapi kalau tanah haram itu nggak boleh orang-orang non muslim itu masuk. Makanya bandara di Mekah itu nggak ada. Di Mekah nggak ada bandara. Di Madinah masih bisa orang masuk karena tanah haramnya itu sedikit. Tapi kalau Mekah besar tanah haramnya, maka tidak sembarangan orang itu boleh masuk di Mekah itu. Tidak sembarangan orang. Tapi kalau antum pergi ke Jeddah, pergi ke Riyadh, apalagi Riyadh, ya kayak antum di Jakarta sudah Riyadh itu. Jeddah itu kayak Surabaya. Ya. Bagaimana Surabaya, lihat Jeddah. Kalau mau lihat Jakarta, lihat Riyadh, lihat Jakarta kayak gitu. Ya. Cuma bedanya kalau di sana kan dominannya warna bangunannya kuning gitu kan, catnya warna kuning gitu loh. Kan disesuaikan dengan gurun pasir itu loh. Kalau kita kan masih ada warna-warninya kan. Kalau sana tidak. Memang pemerintah sana itu mengatur rumah itu modelnya ditentukan oleh pemerintah, dia tidak boleh bangun sendiri. Ya, karena itu akan mengganggu sanitasi. Ya. Jadi rumah itu modelnya seperti apa, warnanya seperti apa itu diatur oleh pemerintah. Kalau kita kan beda, semau kita. Yang penting punya duit. Ya. Ya toh, kamu mau bangun bangunan seperti apa, duitmu piro, gitu loh, kan begitu. Kalau sana tidak. Nah, kemudian walidzalika la yaqta'u syajaruha, makanya tidak boleh di sana potong pohon sembarangan, tidak boleh. Wala yuhasyu hasishuha, dan tidak boleh kita sembarangan untuk mencabut lah bahasanya ya. Wala yusadu saiduha, dan tidak boleh kita berburu. Wala yasfiku fiha damun, tidak boleh kita menumpahkan darah di situ. Wa hadhil hasais la tujadu fi baladil ukhra hatta al Madinah. Keutamaan ini tidak didapatkan di tempat lain meskipun itu di Madinah, hanya di Mekah. Dan ada satu keistimewaan Mekah itu jamaah. Kata para ulama, Mekah itu punya keistimewaan. Keistimewaannya begini. Orang kalau baru berniat untuk maksiat, misalkan ya, dia di Surabaya, dia mau ke Jakarta, saya pingin bermaksiat, saya pingin minum di sana, saya pingin party di sana. Kalau baru sekedar niat, belum dicatat dosa. Tapi kalau jenengan berniat untuk melakukan maksiat di Mekah, itu sudah dicatat dosa, khusus bagi Mekah. Itu ada sebuah riwayat yang mengatakan demikian. Dan ini pendapatnya kuat. Jadi misalkan nih, saya mau pergi umroh, nanti sampai umroh saya mau nyuri di sana. Itu sudah dapat dosa.
Tapi di luar itu, di luar Mekah, niat itu hanya sebatas niat, belum dicatat sebagai dosa. Sedangkan di Mekah kalau baru berniat itu sudah dicatat sebagai dosa. Makanya Mekah itu tanah haram dia. Ya, tanah haram. Dijaga sama Allah Ta'ala. Ya, dijaga oleh Allah Ta'ala. Taib. Nah itu di antara maksud Allah Ta'ala menjaga Mekah itu menjadi negara yang atau tempat yang aman. Sampai sekarang Mekah itu aman. Subhanallah. Mekah tidak pernah gempa. Padahal bangunannya, lihat bangunan tinggi-tinggi, tidak pernah gempa. Tidak pernah terjadi gempa. Tapi kalau petir, hujan sering. Tapi kalau gempa tidak pernah. Ya. Surabaya pernah gempa nggak? Belum ya? Belum pernah ya? Antum berdoa jangan sampai gempa. Ya, biar saya yang merasakan bagaimana gempa itu waktu di Lombok itu. Ya. Itu benar kata Allah Ta'ala itu. Ya. Ketika gempa itu datangnya, subhanallah. Wa taron nasa sukara wala bisukara. Engkau lihat manusia itu seolah-olah dia mau padahal enggak mabuk. Dia kesempoyongan jalannya itu. Bayangkan bumi bergetar jemaah. Dengan kondisi demikian anak enggak dipedulikan. Ya, kita enggak peduli lagi dengan anak kita, dengan harta benda kita. Benar-benar kita ingin menyelamatkan diri kita, subhanallah. Tetapi itu yang menjadikan kita lalai dari berzikir kepada Allah. Allah tegur kita. Cukup saya merasakan, antum enggak usah merasakan gempa itu. Saya 2 kali merasakannya. Yang kedua itu di atas kapal laut. Saya sedang di atas kapal gempa. Itu orang pada pingin loncat ke laut itu. Tengah malam. Saya berdoa, ya Allah, kalau memang saya masih bisa hidup memberikan manfaat kepada orang lain, tolong selamatkan saya. Kalau memang ya sudah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Gitu. Kita sudah, yang lain pada teriak Allah, Allah gitu kan. Dari situ kita lihat bagaimana huru hara yang terjadi di hari kiamat. Itu gambaran terkecil dari huru hara itu, jemaah. Subhanallah. Ya. Maka tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang kembali bertobat kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, mada wajibu Quraisyin nahwa hadhihi nikmah? Kalau ada pertanyaan, apa terus yang harus dilakukan oleh orang-orang Quraisy sekarang ini dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Ya. Maka jawabannya al-wajib asyukru lillahi biqiyami bitta'ah. Maka kewajiban mereka adalah bersyukur dengan cara mendirikan ketaatan. Melakukan ketaatan, melakukan amal soleh. Bimtisali amrihi wajtinabi nahihi, dengan meninggalkan keburukan dan melakukan perintah. Itu yang harus dilakukan. Dan jawaban ini sifatnya umum kepada kita juga. Kalau sekarang kita ditanya, Ustaz, Anda diberi nikmat sama Allah Ta'ala, banyak sekali nikmat ini. Apa yang harus Anda lakukan dengan nikmat ini? Jawabannya, dengan nikmat itu bersyukur. Lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat, lakukan perintah. Itu aja. Sebagai bentuk bersyukur sama Allah. Kita disuruh untuk meninggalkan yang haram, tinggalkan. Kita disuruh melakukan yang halal, kerjakan. Gitu aja. Tinggalkan riba, tinggalkan. Jual beli. Ya. Tinggalkan zina, tinggalkan. Menikah gitu loh. Iya. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Tinggalkan menipu, tinggalkan. Jujur. Kita disuruh meninggalkan yang namanya berdusta, tinggalkan. Kita disuruh untuk menjadi orang yang senantiasa jujur, gitu aja. Cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Karena secara nggak langsung, dengan kita melakukan yang demikian, itu cara untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah yang Allah berikan nanti kepada kita ketika Allah bertanya tentang masalah nikmat. Ingat, nikmat itu pertanyaannya banyak. Tapi pertanyaan yang pertama berdasarkan hadis Tirmidzi tentang nikmat. Nikmat apa yang pertama kali ditanya? Nikmat sehat. Dari nikmat yang sekian banyak diberikan sama Allah kepada kita, pertanyaan pertama tentang nikmat itu adalah masalah sehat. Sehatmu kamu habiskan untuk apa? Ya. Kamu habiskan untuk apa? Oleh karenanya ibu-ibu, para bapak-bapak, para jamaah sekalian, ya, intinya surat Quraisy ini Allah ingin memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk mereka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan hal ini berlaku secara umum kepada kita. Kita kalau dapat nikmat, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Gunakan nikmat tersebut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan.